Hey geng, ketemu lagi di Best Film. Tempatnya film-film terbaik tentunya. Best Film bakalan ngasih info film anime terbaik. Mungkin dari beberapa film ini merupakan film anime kesukaan kalian. Jika ada film anime terbaik menurut kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Inilah 6 film anime terbaik paling ditunggu-tunggu di 2021. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga, jika video ini bermanfaat, share ke semua teman, pacar, sahabat kalian agar bisa mendukung channel ini lebih maju ke depannya. Tanpa basa-basi lagi, yuk capcus! Yang pertama, Attack on Titan. おーい。ここは危ねえぞ。 Film ini merupakan film action yang ditulis oleh Hajime Isanawa dan Saki Nagakawa. Film ini menceritakan tempat umat manusia hidup di wilayah yang dilindungi oleh 3 lapis tembok besar yang berfungsi untuk melindungi penduduk yang ada di sana dari makhluk pemakan manusia, yaitu raksasa yang dikenal sebagai Titan. Bukan hanya itu, karakter dan alur cerita film ini yang bikin penontonnya berpikir keras untuk memahami alur ceritanya. Film ini sangatlah menarik dan bikin kita penasaran. Film serial anime Attack on Titan ini memiliki 4 season. Season pertama dimulai bulan April hingga September 2013, yang terdiri dari 25 episode. Untuk season keempat, tayang mulai bulan Desember 2020, dan merupakan akhir dari film ini. Di season 4, mengisahkan konflik antara masyarakat Pulau Paradise dengan dunia. Eren yang menjadi pemeran utama dan sebagai Titan terkuat, berniat mengeluarkan kekuatan Titan yang dapat memanggil gemuruh dan mengalahkan dunia. Yang kedua yaitu Jujutsu Kaisen. Tidak hanya Attack on Titan, anime yang berjudul Jujutsu Kaisen ini juga menjadi anime terbaik yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gege Akutami. Film ini pertama kali tayang pada 3 Oktober 2021 lalu. Hingga saat ini dia sudah memiliki 24 episode. Serial anime ini menceritakan pemuda yang bernama Yuji Itadori, di mana dia adalah seorang murid SMA yang masuk sekolah sihir. Setelah kematian kakeknya, Yuji menafsirkan nasihat kakeknya tersebut sebagai satu pernyataan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kematian yang layak. Yuji, お前は強いから人を助けろ。救える奴は救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。 Film ini menceritakan Yuji yang tidak memiliki kekuatan sihir dan mendapatkan kekuatan sihir dari menelan jari Kusuna atau jimat kutukan yang mengakibatkan Yuji menjadi wadah dari Kusuna, yaitu roh kutukan yang kuat. Karena kutukan itu memiliki sifat jahat, semua penyihir ditugaskan untuk memusnahkannya dengan segera. Namun, meski dirasuki roh Kusuna, Yuji masih mampu mengendalikan tubuhnya. Melihat hal tersebut, Satoru Shoujo selaku guru Megumi memutuskan untuk membawanya ke SMA Jutsu untuk mengusulkan rencana kepada atasannya menunda hukuman mati Yuji sampai dia mengkonsumsi semua jari Kusuna sampai habis sebelum mereka membunuhnya kali dan untuk selamanya. Yang ketiga yaitu Tokyo Revengers. 立花。ひなた。ちょっと顔が見たかっただけだから。え？君のことは何でも知りたいの。彼女なんだよ。 Tokyo Revengers merupakan film adaptasi berupa film action yang rilis di Jepang pada bulan Oktober 2020, yang ditulis dan diilustrasikan oleh Ken Wakui.
Film ini menceritakan Takemichi, seorang laki-laki pengangguran berusia 26 tahun. Takemichi merupakan seorang pekerja yang merasa bahwa dirinya adalah seorang pecundang selama hidupnya. Zaman SMP adalah zaman di mana paling menyenangkan bagi Takemichi, di mana ia sering bermain dengan teman satu gengnya. Di masa depan, Takemichi baru mengetahui bahwa gadis yang dicintainya ketika masih duduk di bangku SMP dan satu-satunya gadis yang pernah kencan dengannya telah meninggal akibat ulah geng berandalan. Kemudian, Takemichi juga hampir mati tertabrak kereta. Bukan tanpa sengaja, yang mendorong adalah temannya sendiri. Namun, dia ditolong oleh adik laki-laki Tachibana Hinata, kekasihnya waktu SMP, agar Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Pada saat Takemichi sadar bahwa dia telah kembali ke masa lalu dan bisa kembali bertemu dengan kekasihnya, serta teman-teman SMP-nya, dia bersumpah untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan Hina serta teman-temannya. Yang keempat yaitu Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Film yang tidak kalah menarik yaitu Demon Slayer yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koiharu Gotoge yang tayang pada tanggal 12 Oktober 2019. Kimetsu no Yaiba bercerita tentang perjalanan Tanjiro menjadi pembantai iblis untuk membalas dendam keluarganya yang dihabisi oleh iblis pemakan manusia. Tanjiro dan adiknya, Nezuko, menjadi anggota keluarga yang selamat dari serangan mematikan itu. Nezuko perlahan-lahan mulai berubah menjadi iblis akibat terkontaminasi darah iblis. Namun, Tanjiro dan Nezuko tetap bertekad menjadi pembantai iblis demi membalas dendam. Film ini juga akan menceritakan Tanjiro balas dendam bersama dua pembantai iblis lainnya yaitu Zenitsu dan Inosuke yang memiliki latar belakang berbeda. Tanjiro berambisi menemukan obat untuk mengubah Nezuko menjadi manusia kembali. Namun, petualangan itu tidak mudah dan sangat membahayakan nyawa Tanjiro dan Nezuko. Yang kelima yaitu Black Clover. Black Clover adalah film yang bergenre fantasi, ditulis dan diilustrasikan oleh Yuki Tabata, yang ditayangkan pada saluran TV sejak tanggal 1 Juli 2019. Film ini menceritakan Asta dan Yuno. Mereka merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan bersama sejak lahir setelah ditinggalkan di panti asuhan gereja di desa pinggiran kerajaan Semanggi pada saat yang sama. Dan dia dibesarkan di tempat di mana semua orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan bentuk kekuatan sihir. Asta adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki kemampuan sihir. Namun Asta selalu berusaha keras mengimbangi kekuatan sihir orang lain dengan kekuatan fisik. Sedangkan Yuno dilahirkan sebagai anak ajaib dengan kekuatan sihir yang luar biasa dan bakat untuk mengendalikan sihir angin. Asta dan Yuno memiliki keinginan untuk menjadi kaisar sihir. Asta dan Yuno pun mulai bersaing, bahkan meski Asta tidak memiliki kekuatan sihir, Yuno memperoleh Glenmore atau buku sihir 4 daun yang sebelumnya dimiliki oleh kaisar sihir pertama dari kerajaan Semanggi. Asta meskipun tidak memiliki kekuatan sihir, mendapatkan Glenmore kelima daun yang misterius yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas oleh orang lain karena kondisinya, dan berisi pedang elif misterius dan kemampuan anti sihir yang misterius. Yang keenam yaitu Boku no Hero. Yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koi Horikoshi, yang perilisan videonya pada bulan Maret 2016. Boku no Hero menceritakan petualangan dari Izuku Midoriya alias Deku
seorang anak tanpa bakat yang hidup di dunia yang dipenuhi manusia berkekuatan unik. Meski demikian, ia tetap ingin mendapat memiliki kekuatan, bagaikan seorang pahlawan super seperti superhero favoritnya, yaitu Almik. Deku bercita-cita untuk kelak menjadi seorang pahlawan. Meskipun sering ditindas oleh teman-teman sekelasnya karena tidak memiliki quick atau kekuatan, setelah menjadi satu-satunya orang yang mencoba dan menyelamatkan teman masa kecilnya, yaitu Sasuke Bakugo dari seorang penjahat, Almik, sang pahlawan terhebat di dunia, memberikan kekuatan quick miliknya yang dikenal dengan One for All. Dia pun masuk ke sekolah UA, sebuah sekolah yang membimbing calon pahlawan di masa depan. Saat Izuku dan teman-teman barunya mencoba menyeimbangkan latihan pahlawan mereka dengan tugas-tugas sekolah, seperti biasanya mereka harus menghadapi tantangan baru, termasuk Liga Penjahat, sebuah organisasi kejahatan yang dibentuk oleh musuh bebuyutan Almik atau All for One untuk menghancurkan seluruh pahlawan dan mengambil alih kehidupan bermasyarakat. Oke geng, mungkin hanya itu video kali ini. Nantikan video-video yang selanjutnya.